I'm over, I'm dead. Pogba doesn't exist anymore. Banyak yang meyakini bahwa Paul Pogba bisa menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Namun, seiring berjalannya waktu, eksistensinya seakan sudah terlupakan saat ini. Ada apa dengan Paul Pogba? Simak video berikut. Paul Pogba lahir pada 15 Maret 1993 di Lagny-sur-Marne, sebuah kota kecil di pinggiran Paris. Ia lahir dari pasangan Fasou Antoine Pogba dan Yo Moriba, keduanya berasal dari negara Guinea. Pogba memiliki dua saudara kembar, yaitu Mathias Pogba dan Florentin Pogba, keduanya juga pemain sepak bola profesional, namun karir mereka tidak sesukses Paul Pogba. Sejak kecil, Pogba menunjukkan minat besar pada sepak bola. Dia mulai bermain untuk tim lokal, Roissy-en-Brie, di mana bakatnya segera menarik perhatian klub lokal yang lebih besar. Pada usia 13 tahun, Pogba bergabung dengan Akademi Le Havre, di mana ia berkembang pesat dan mulai menarik perhatian pemandu bakat dari seluruh Eropa. Pada tahun 2009, Manchester United melihat potensinya dan membawanya ke akademi mereka. Pogba menghabiskan beberapa tahun di tim junior sebelum membuat debut seniornya pada tahun 2011. Namun, ketidakpuasan atas kurangnya waktu bermain membuatnya memutuskan pindah ke Juventus pada tahun 2012. Pada saat itu Ferguson merasa kecewa dan marah karena Pogba, yang saat itu masih muda dan penuh potensi, malah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya dan malah memilih bergabung dengan Juventus. Dia merasa bahwa Pogba seharusnya menunjukkan lebih banyak kesetiaan kepada Manchester United, mengingat klub telah memberinya kesempatan untuk berkembang di akademi mereka. Pada saat itu bisa dibilang langkah dari Paul Pogba tidak sepenuhnya salah, ia tampil luar biasa selama periode 2012 hingga 2016 bersama Juventus, di mana ia berkembang menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia. Di bawah asuhan manajer Antonio Conte dan kemudian Massimiliano Allegri, Pogba menunjukkan kombinasi dari teknik tinggi, kekuatan fisik, dan visi permainan yang luar biasa. Ketika pertama kali tiba di Juventus, Pogba segera menunjukkan potensinya. Dia dengan cepat menjadi bagian integral dari lini tengah tim, bermain bersama gelandang hebat seperti Andrea Pirlo, Arturo Vidal, dan Claudio Marchisio. Kombinasi ini menciptakan lini tengah yang dominan dan dinamis, dengan Pogba sering beroperasi sebagai gelandang box-to-box. Pogba dikenal karena dribbling yang luar biasa, kemampuan untuk menciptakan peluang dengan umpan-umpan akurat, dan tendangan jarak jauh yang mematikan. Gol-gol spektakuler dari luar kotak penalti menjadi salah satu ciri khas permainannya. Selain itu, Pogba memiliki kemampuan defensif yang kuat, sering merebut bola dan memulai serangan balik cepat. Selama di Juventus, Pogba membantu tim memenangkan 4 gelar Serie A berturut-turut, 2 Coppa Italia, dan mencapai final Liga Champions pada tahun 2015, meskipun akhirnya kalah dari Barcelona. Pada musim 2015, Pogba memainkan peran penting dalam perjalanan Juventus menuju final Liga Champions, menunjukkan ketenangan dan kedewasaan dalam pertandingan-pertandingan besar. Pada tahun 2013, Paul Pogba juga memainkan peran penting dalam kemenangan Prancis di Piala Dunia U20. Pogba tampil sebagai kapten tim, memimpin dengan inspirasi dan kualitas yang luar biasa di lapangan. Penampilannya yang konsisten dan spektakuler, baik di timnas Prancis dan Juventus menjadikannya salah satu pemain yang paling diinginkan di dunia, yang pada akhirnya memicu kepindahannya kembali ke Manchester United, dengan rekor transfer dunia pada tahun 2016. Pogba yang saat itu berusia 24 tahun bergabung kembali dengan United dengan bandrol termahal di dunia, 89 juta pounds atau setara dengan 1,5 triliun rupiah. Pogba tiba kembali di Manchester United dengan ekspektasi besar dan perhatian media yang luar biasa, mengingat biaya transfer yang memecahkan rekor dunia saat itu. Dengan status ini, Pogba sering menjadi pusat perhatian, baik di dalam maupun di luar lapangan. Beberapa kritik yang diarahkan kepada Pogba mencakup gaya hidupnya yang glamor, aktivitas media sosial yang intens, dan kepribadiannya yang mencolok. Ia sering terlihat dengan gaya rambut yang mencolok, pakaian mewah, dan kegiatan di luar lapangan yang mendapatkan banyak sorotan. Beberapa pihak melihat ini sebagai tanda bahwa Pogba lebih fokus pada citra dirinya daripada pada kinerja di lapangan. Benar saja, performa pada penampilannya di musim pertama tidak secara konsisten mencapai level yang ia tunjukkan saat bermain untuk Juventus. Ada beberapa faktor yang menjelaskan perbedaan ini.
Di Juventus, Pogba bermain dalam sistem yang sangat cocok dengan keahliannya. Peran dan tanggung jawab Pogba di Juventus sangat jelas, dan sistem taktis tim dirancang untuk memaksimalkan kekuatannya sebagai gelandang box-to-box. Pogba bebas untuk maju ke depan, mencetak gol, dan memberikan assist, sementara rekan-rekannya di lini tengah dan pertahanan memberikan dukungan yang kuat. Sebaliknya, di Manchester United, Pogba harus beradaptasi dengan perubahan taktik di bawah asuhan Jose Mourinho, yang memiliki pendekatan yang lebih defensif. Hal ini jugalah yang menjadi perselisihan di antara mereka. Keduanya bahkan sering tertangkap kamera saling bertengkar. Ini menjadi piala pertamanya bersama Manchester United. Skuad asuhan Mourinho mengangkat trofi tersebut pada 26 Februari, dan Pogba bermain dengan solid selama 90 menit saat mereka menghajar Southampton dengan skor 3-2 di Wembley. Pogba terpaksa keluar lapangan saat Man United berjumpa Rostov di Liga Eropa. Cedera hamstring yang ia alami menepikannya selama nyaris 3 pekan. Cedera ini menjadi awal dari masalah cedera yang akan dialami Pogba. Meskipun sempat mengalami cedera dan menghadapi berita duka dengan meninggalnya sang ayah beberapa hari sebelum laga final, Pogba tetap tampil gemilang. Dalam pertandingan melawan Ajax tersebut, ia mencetak gol pembuka yang krusial dan membantu Manchester United meraih trofi Europa League pertama mereka dalam sejarah. Di musim keduanya, ia masih belum juga mencapai puncak performanya di United. Mourinho disebut mulai hilang kesabaran dengan pemain Prancis tersebut, terutama dengan semua kesibukan dan gaya hidup glamor, serta berbagai macam kesepakatan komersial dan sponsor yang ia jalani. Pogba menjadi pemain Premier League pertama yang memiliki emoji sendiri di awal musim tersebut, dan ia juga kerap menggunakan Instagram dan Twitter untuk berbagi berbagai momen dengan penggemarnya. Mourinho ingin Pogba menghilangkan kebiasaannya itu dan fokus untuk menjadi pemain yang lebih baik di United, usai ia mencatat start yang kurang meyakinkan. Mourinho dikabarkan sudah menemui Pogba untuk berbicara soal ini dan memperingatkannya bahwa ia siap mencoretnya dari tim jika performanya tak membaik. Meski Pogba memulai musim keduanya dengan baik, namun ia terpaksa keluar setelah 19 menit laga grup Liga Champions ketika melawan Basel. Ia kembali didiagnosis cedera hamstring, cuma kali ini lebih parah. Total, selama 2 bulan berikutnya, Pogba absen 12 pertandingan. Kendati sudah pulih dari cedera dan kembali tampil gemilang dengan mencetak 1 gol dan 1 assist saat mengalahkan Newcastle, ia kerap dikritik atas positioning yang buruk serta pertahanannya yang rapuh. Tak lama kemudian, Mourinho mulai kehilangan kepercayaan pada sang bintang. Pogba sama sekali tak dimainkan saat mengalahkan Liverpool di Old Trafford. Meski bermain tidak meyakinkan bersama Manchester United, ia dapat membuktikan kemampuannya kembali kepada dunia. Ia menjadi salah satu pemain kunci dalam skuad Prancis, menunjukkan performa yang konsisten dan penuh determinasi sepanjang turnamen. Penampilannya yang luar biasa membantu Prancis meraih gelar juara dunia, mengukuhkan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia. Para fans Manchester United pun mendapat angin segar melihat penampilannya di Piala Dunia dan berharap ia kembali memberikan dampak positif di klub. Namun justru malah sebaliknya, awal kejatuhan karir Pogba adalah ketika ia berhasil juara Piala Dunia 2018 bersama timnas Prancis. Paul Pogba sempat diberi kepercayaan sebagai kapten sementara di United karena absennya Antonio Valencia. Namun, pada bulan September, status kapten tersebut dicabut oleh Jose Mourinho. Sang manajer tidak suka dengan sikap Pogba, meskipun alasan lengkapnya tidak pernah diungkapkan secara terbuka oleh Mourinho. Pernyataan ini dilontarkan Mourinho setelah Manchester United ditahan imbang 2-2 oleh Southampton pada bulan Desember 2018. Mourinho dikabarkan sangat marah dengan perilaku Pogba di pertandingan tersebut, dan dia menyebut Pogba sebagai virus di sebuah klub. Pernyataan Mourinho ini memiliki dampak yang signifikan pada Pogba. Dia dicadangkan dari beberapa pertandingan dan spekulasi tentang masa depannya di Manchester United semakin kencang. Pada Desember 2018, Ole Gunnar Solskjaer ditunjuk sebagai pelatih interim Manchester United setelah pemecatan Jose Mourinho. Kedatangan Solskjaer membawa angin segar bagi tim, termasuk Paul Pogba.
Ia pun sempat mengkritik Jose Mourinho pada sebuah media. Pogba yang telah mencicipi gaya kepemimpinan kedua pelatih itu, kemudian mengungkapkan perbedaan antara Mourinho dan Solskjaer. Dalam penjelasannya, Pogba mengatakan bahwa Solskjaer tidak pernah mengesampingkan pemain hingga seperti tidak ada lagi di tim seperti apa yang dilakukan Mourinho. Meskipun mencatatkan musim terbaiknya dari segi statistik, namun, kontribusi individu ini tidak selalu diterjemahkan ke dalam kesuksesan tim secara keseluruhan, yang membuat kritik terhadapnya semakin tajam. Fans yang mengharapkan Pogba menjadi pemimpin yang konsisten dan inspiratif seringkali kecewa dengan ketidakseimbangan dalam performanya. Ada beberapa alasan yang melatar belakanginya, salah satunya yaitu performanya yang tidak konsisten. Ia bisa bermain gemilang di satu pertandingan, namun tampil buruk di pertandingan berikutnya. Pogba sering kehilangan bola dan membuat kesalahan di lini tengah, yang mengundang frustrasi dari para supporter. Mereka juga merasa bahwa kontribusi defensif Pogba kurang memadai. Pogba sering dibandingkan dengan pemain lain di posisinya, seperti Michael Carrick dan Nemanja Matic. Para fans merasa bahwa Pogba tidak sebaik Carrick dan Matic dalam hal kemampuan defensif dan disiplin taktik, yang membuatnya tampak kurang solid sebagai gelandang tengah yang andal. Paul Pogba dinyatakan positif terpapar COVID pada 27 Agustus 2020. Ia pun harus menjalani isolasi selama beberapa waktu, sehingga dia kehilangan waktu berlatih bersama Manchester United dan juga timnas Prancis. Ada kemungkinan Pogba mengalami penurunan performa gara-gara kena COVID. Pogba mendapat kartu merah 15 menit setelah dimasukkan saat Manchester United dipermalukan Liverpool 5-0. Ia diskors 2 laga, tetapi baru kembali merumput di Liga Premier Inggris pada Februari 2022, gara-gara cedera hamstringnya kambuh lagi saat itu. United dikabarkan berusaha memperpanjang kontrak Pogba, tetapi para penggemar telah memberi pernyataan sikap terhadap pemain dengan gaji termahal mereka itu. Cemoohan dan nyanyian "Fuck off Pogba" memenuhi atmosfer Old Trafford di laga melawan Norwich. Laga Norwich ternyata menjadi penampilan terakhir Pogba di Old Trafford. Pada 1 Juni, United mengumumkan kepergiannya setelah kontraknya kadaluarsa. Ia pun sempat menulis salam perpisahan di media sosialnya. "Saya merasa terhormat bisa bermain untuk klub ini. Begitu banyak momen dan kenangan indah, tapi yang terpenting dukungan tanpa pamrih dari fans. Terima kasih Man United." Ironis, pernah menjadi pemain dengan status pemain termahal di dunia, kini ia menjadi pemain dengan status gratisan. Kurang dari 2 minggu setelah kembali, Pogba cedera di sesi latihan menjelang laga pramusim melawan Barcelona di Amerika Serikat. Entah apa yang ada di benaknya, alih-alih menjalani operasi, Paul Pogba malah memilih jalur pengobatan alternatif. Keputusan ini ternyata membawa malapetaka. Bukannya pulih, kondisi pemain Juventus itu justru semakin parah. Akibatnya, ia harus absen bermain untuk Juventus selama 8 bulan dan tidak dipanggil ke skuad Prancis untuk Piala Dunia 2022. Tidak habis musibah yang dialaminya, kali ini melibatkan keluarganya sendiri. Paul Pogba melaporkan kakak kandungnya, Matthias, ke kepolisian dengan tuduhan bahwa sang kakak dan komplotan gangsternya melakukan upaya pemerasan. Tak main-main, nilai pemerasan tersebut terbilang fantastis karena mencapai miliaran rupiah, sekitar 191 miliar rupiah. Tak berselang lama setelah laporan tersebut muncul, Matthias pun melalui media sosial miliknya mengancam Paul Pogba. Ia membuat pernyataan kontroversial yang menyerang Paul Pogba, mengatakan akan membongkar borok adik kecilnya itu, bahkan, Matthias mengklaim adiknya itu tidak akan memiliki pendukung lagi jika sikap aslinya terbongkar. Tak berselang lama dari ancaman tersebut Matthias dan 4 orang lainnya ditahan atas tuduhan pemerasan dan percobaan penculikan oleh kepolisian Prancis. Setelah sekian lama absen, Pogba akhirnya kembali sebagai starter dalam pertandingan melawan Cremonese. Namun, momen yang dinanti-nanti ini berakhir dengan tragis ketika ia harus meninggalkan lapangan sambil menangis setelah hanya 23 menit bermain karena cedera paha. Cedera tersebut tidak hanya memaksanya keluar dari pertandingan, tetapi juga mengakhiri musimnya lebih cepat dari yang diharapkan. Pogba ketahuan positif menggunakan zat doping saat pertandingan Juventus melawan Udinese pada Agustus 2023.
Hal ini berakibat pada skorsing selama 4 tahun dari dunia sepak bola, yang bisa jadi menandakan akhir dari karirnya. Skorsing 4 tahun berarti Pogba tidak akan bisa bermain sepak bola profesional hingga Juli 2028, pada tahun itu usianya sudah mencapai 35 tahun, yang kemungkinan besar sudah tidak akan berada di puncak performanya. Dikabarkan juga akibat kejadian ini ia terancam diputus kontrak oleh Juventus. Kasus doping Paul Pogba merupakan tragedi bagi dirinya dan karirnya. Skorsing 4 tahun kemungkinan besar akan mengakhiri karirnya di level tertinggi. Paul Pogba, yang pernah menjadi mega bintang sepak bola, kini berakhir dengan kehilangan eksistensinya dari dunia sepak bola. Dari puncak kejayaan sebagai salah satu gelandang terbaik dunia, berbagai cedera dan kontroversi, termasuk skorsing 4 tahun akibat kasus doping, telah mengaburkan sinarnya. Pogba, yang dulu bersinar terang di lapangan, kini menghadapi kenyataan pahit yang mungkin akan mengakhiri karirnya.